Perkenalkan, nama saya Eko Agung Laksono, NPM 1000903172229. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh DER, ROA, PBP, Struktur Kepemilikan Institusi, dan Reputasi Underwriter terhadap Underpricing Saham yang IPO di BI periode tahun 2016 sampai 2020. Langsung ke latar belakang. Untuk mengembangkan perusahaan itu membutuhkan dana. Nah, dalam pencarian dana, perusahaan bisa melakukan dengan menjual sebagian saham mereka ke masyarakat, atau bisa disebut dengan IPO, Initial Public Offering. Fenomena yang sering terjadi ketika perusahaan melakukan IPO adalah terjadinya underpricing. Underpricing merupakan kondisi di mana suatu harga saham perdana lebih rendah daripada harga saham di pasar sekunder. Bisa kita lihat dari tabel. Dari jumlah 215 perusahaan, hanya 14 perusahaan yang mengalami overpricing dan sisanya 201 perusahaan mengalami underpricing. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah ada 6. Pertama, apakah DER, ROA, PBP, struktur kepemilikan institusi, dan reputasi underwriter berpengaruh terhadap underpricing secara simultan? Kedua, apakah DER berpengaruh terhadap underpricing? Ketiga, apakah ROA berpengaruh terhadap underpricing? Keempat, apakah PBP berpengaruh terhadap underpricing? Yang kelima, apakah struktur kepemilikan institusi berpengaruh terhadap underpricing? Dan yang keenam, apakah reputasi underwriter berpengaruh terhadap underpricing? Lanjut ke metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan IPO dan tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 berjumlah 219 perusahaan dan sampel 44 perusahaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Operational variable di dalam penelitian ini adalah underpricing, DER, ROA, PBP, struktur kepemilikan institusi, dan reputasi underwriter. Teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinialitas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis ada uji F serta uji T. Uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas bisa dilihat dari nilai probability-nya sebesar 0,166455. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Kemudian ada uji multikolinialitas, bisa dilihat dari center VIF, semua nilainya kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinialitas dalam datanya. Terus ada uji autokorelasi, Durbin-Watson, letaknya di antara DU dan 4 min DU, artinya tidak terjadi autokolerasi. Dan uji heteroskedastisitas, nilai prob G square 0,5018, lebih besar dari 0,05, tidak terjadi heteroskedastisitas dalam datanya. Nah, analisis regresi linear berganda, hasil analisis diperoleh Y sama dengan 0,66553 min 0,03866x1 min 0,945867x2 min 0,006697x3 min 0,116201x4 min 0,230586x1. Uji hipotesis, uji F, bisa kita lihat nilai prob F statistik 0,039986. Nilai tersebut kurang dari 0,05, artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Uji R, bisa kita lihat adjust R squared yang bernilai 0,15, artinya sebesar 15,77% variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu variabel independennya DER, ROA, PBP, struktur kepemilikan institusi, dan reputasi underwriter. Untuk uji T, kita lihat X1, nilai tersebut lebih besar dari 0,05, nilai probabilitasnya yaitu tidak ada pengaruh. Terus untuk X2, nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, tidak ada pengaruh. X3, nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, tidak ada pengaruh. Terus untuk X4, nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, tidak ada pengaruh. Dan untuk X5, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, artinya ada pengaruh antara reputasi underwriter terhadap underpricing.
Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ADR, ROA, PPP, struktur kepemilikan institusi, dan reputasi underwater memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap underpricing secara simultan dengan pengaruh yang kuat. Terus DER tidak berpengaruh terhadap underpricing, ROA tidak berpengaruh terhadap underpricing, PPP tidak berpengaruh terhadap underpricing, struktur kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap underpricing, dan reputasi underwater berpengaruh terhadap underpricing. Sekian presentasi saya. Maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.